Halo sobat mania, saya Denny Nadalung. Oke, hari ini saya servis reel biasa sekaligus review. Nah, kebetulan ini ada dua reel Tridentec. Nah, Tridentec ini dulu saya pernah mereviewnya pertama kali sekitar 5 tahunan yang lalu. Pada waktu itu masih cukup jarang, bisa dibilang tidak banyak reel-reel di bawah harga 1 juta yang menawarkan fitur full metal, kemudian one way tanam di bodi, kemudian konstruksi yang kuat dalam artian kokoh dia antara rotor dan bodi. Konfigurasinya juga memang ditujukan untuk dalam artian unjuk kekuatan gitu. Jadi kalau ini misalnya kita bandingkan dengan anggaplah Daiwa Refrost gitu, beda ya, memang beda struktur. Nah, pada waktu itu Tridentec populer sekali dikarenakan ya salah satunya masih jarangnya pilihan untuk reel full metal di bawah harga 1 juta. Nah, kalau sekarang kan banyak nih, sudah mulai banyak bermunculan. Jadi selain Tridentec sekarang ada Kenzi, kemudian ada merek-merek yang lainnya. Nah, kalau Tridentec ini populer banget pada masanya, pada waktu itu, dan sekarang muncul juga seri barunya seperti itu. Nah, kayak gini dia. Jadi kita akan menelitinya atau merujuknya pada reel yang sebelumnya. Nah, kalau reel yang sebelumnya ini, kelemahan yang saya temukan dalam artian saya sempat pakai juga beberapa kali dulu di masa-masa baru munculnya. Terus servisan juga banyak datang ke saya, jadi di sana saya bisa mempelajari Tridentec ini dia lemah di cat. Oke, jadi catnya itu dia akan sering ngelupas begini. Nah, kayak gini dia akan sering kembung-kembung begini. Ini adalah hal yang wajar. Nah, ngelupas gini dia, dikarenakan ketika sebuah reel yang dicat dengan metode airbrush dalam artian semprot, jadi kita nggak usah jauh-jauh, jangankan Tridentec, sekelas Telasal 3 aja bisa ngelupas dia kayak gitu. Itu pertama dari catnya. Kemudian pada bail armnya itu sering lemah dia. Nah, ininya tuh sering lemah begini, cepat dia. Apalagi kalau memang nanti kenanya ikan-ikan besar gitu. Jadi, nah, kita lihat di sini sama nggak dia? Nah, sama kan? Nah, kayak gini dia. Ini lemahnya di sini dia. Itu. Kemudian dulu cover pada bagian handle. Nah, ini saya sebut cover. Ini juga lemah dulu. Nah, ini bisa dibuka nih. Nah, kayak gini. Ini bahannya plastik yang tidak ditempel di bodinya, sehingga kadang-kadang sering pecah, sering lepas kayak gitu. Dan banyak yang tanya, ada spare partnya nggak? Nah, repot sudah kalau nggak ada spare partnya. Kemudian jeda pada one way. Nah, kalau ini nggak jeda dia. Jeda pada one way itu juga hal yang lumrah dan normal, karena one way-nya dia ditanam di bodi kayak model pen. Jadi keluarga reel pen itu hampir rata-rata pasti ada jedanya setelah sekian kali pemakaian, atau bahkan yang lebih parah adalah ketika masih baru kayak gitu. Nah, ini dol, ini maju mundur, ini makanya diservis kayaknya bermasalah dia. Jadi jeda tersebut diakibatkan karena one way-nya ditanam di body seperti itu, jadi tidak infinite ya. Nah, selebihnya kita akan lihat apa yang dilakukan perubahan oleh Tridentec dari yang lama ke yang baru. Nah, di sini akan kelihatan komitmen dari sebuah merek ketika dia mengeluarkan produk yang barunya lagi, dilakukan perubahan lagi apa enggak kayak gitu. Karena kalau tidak dilakukan perubahan ya ngapain kayak gitu. Tapi kalau dilakukan perubahan, maka di sana akan terlihat komitmen daripada pemilik brand ini, dalam artian brandnya itu sendiri, Tridentec itu sendiri, untuk mengupgrade kembali kekurangan kekurangan daripada keluaran sebelumnya. Nah, di sana biar nggak
Dalam artian gini, kita penggemar Tridentec nih misalnya, senang sama Tridentec, dalam artian pertimbangannya harga di bawah 1 juta, dan sudah dapat real full metal, kekuatan besar, cuman nanti setelah keluar lagi yang baru, harus dihilangkan nih masalah-masalah yang di sini kayak gitu, kekurangan-kekurangan yang di sini. Nah sekarang kita cek ini, nah di sini dia ada perubahan apa enggak gitu. Nah di sini ada perubahan. Nah ini yang saya maksud. Jadi ini sudah bukan plastik lagi, dia sudah pakai aluminium. Nah kayak gitu adalah sebuah komitmen daripada reel itu sendiri. Jadi nggak melulu keluarnya sama-sama itu aja. Cuman mungkin dibedain warna spoolnya, dibedain warna apanya, misalnya bentuk handle-nya gitu. Nah kalau ini dilakukan perubahan dari sini, ini kan pakai EVA nih, pakai gabus EVA. Yang kelemahannya ya mungkin ini bisa bolong-bolong lah, apalagi kalau kita mancing dasaran, tangan kita bekas bau ikan, ntar disimpan ini bisa digrogotin tikus lah, atau dibolong-bolongin semua. Nah sekarang diganti dia pakai yang aluminium. Nah itu adalah sebuah nilai lebih di sana. Oke, sekarang saya akan bongkar saja dulu semua. Bongkar saya secara total, saya cleaning, nanti akan saya comparison perubahan-perubahan apa yang dilakukan dari Tridentec yang lama ke Tridentec yang baru. Oke, saya bongkar aja dulu. Oh ya, ini beli montu bongkar satu, saya satu. Dibantuin beli montu saya, biar cepat katanya. Penuncamannya sudah saya bongkar keduanya, tadi dibantu sama suhu montu. Dibongkar. Nah setelah pembongkaran, cuman ini belum tak bersihkan, mau saya bersihkan dulu. Saya melihat ada beberapa bagian perubahan yang signifikan, meskipun perubahan tersebut ya tentu saja masih tetap sih ada kelemahannya yang saya lihat. Contoh gearnya ini gearnya bagus, sudah dirubah menjadi dural. Kalau yang sebelumnya kan pakai zinc dia. Oke, bagus kalau ini zinc yang dicor. Oke, jadi ini adalah zinc. Terus asnya dia stainless steel yang dicor. Sebenarnya ini juga lemah gitu loh. Aslinya ini juga lemah, gampang lepas kalau misalnya sudah terlalu dipaksa atau over kapasitas dia. Nah, perubahannya ini sudah bagus, cuman kelemahannya ini dia hanya dipasang pin saja. Nah kayak gini. Jadi ini pinnya lepas dia. Nah ada dua pin ini. Pin yang begitu kecil menahan poros center gearnya, dimana as gearnya kan stainless steel. Nah kalau yang bagus itu biasanya dibaut keliling. Kalau merujuk pada real high end misalnya, jadi ini dibaut keliling dia, dibaut kayak gitu. Atau antara stainless steel asnya ini dibikin drat, jadi ini mengunci drat gini dia, kayak punya Twin Power lah. Ini bukan bermaksud membandingkan Tridentec dengan Twin Power, dalam artian mekanismenya harus seperti itu kalau mau yang bagus. Nah di sana harus dipikirkan. Jadi fungsi daripada review atau pembedahan reel seharusnya yang kita bahas itu yang seperti ini, kayak gitu. Jadi ayo deh reviewer Indonesia nih, reviewer tackle Indonesia, jadi lebih luas lagi sudut pola pandang dalam reviewnya, bukan cuman ditempel-tempel magnet, oh ini oke, kemudian diukur-ukur bearingnya, oh ini ukurannya sekian. Jadi mari kita lebih sudut pandangnya lebih luas lagi, arah pembahasannya kayak gitu. Jadi pembeli reel
tahu dia di mana titik letak kekurangan dan kelemahannya, di mana nanti produsen reel atau pabrik reel dia juga akan belajar, kita sama-sama belajar sehingga akan lebih baik lagi dan keluar lagi nanti harapannya ini keluar lagi Tridentec yang baru nih, entah Tridentec Silveris yang apa gitu, lebih bagus lagi. Nah kalau ini sudah bagus dalam artian contoh begini, ini sudah dirubah ya kan, dari yang cover plastik dibikinkan cover aluminium, ini bagus, tujuannya bagus. Kemudian ini gear zinc dirubah jadi dural, sangat bagus lagi kayak gitu. Terus handle-nya EVA dirubah jadi aluminium, bagus juga kayak gitu. Jadi perubahan-perubahan tersebut yang seharusnya kita harapkan, sehingga kalau kita beli Tridentec kita belinya seneng kayak gitu. Meskipun oke lah ada kelemahannya, yang namanya buatan pabrik tentu saja akan ada kelemahannya, tapi dari kelemahan-kelemahan tersebut akan dicari solusinya. Oke, ini saya cleaning dulu, nanti kita akan bahas per sub atau per bagian, mulai dari spool, rotor, kemudian bodi, kemudian mekanisme, konfigurasi, dan sistem kerja reelnya. Oke, saya akan cleaning dulu. Baik, Sobat Mancing Mania, kita sekarang memasuki ke sub pembahasan per bagian. Oke, saya akan mulai dari bagian spool terlebih dahulu. Nah, untuk di bagian spool perubahan praktis tidak ada, hanya desain saja, desain cutting, tapi perlu kita apresiasi juga karena perubahan seperti ini tentu saja nanti mesin CNC-nya pisau cuttingnya akan beda lagi seperti itu. Oke, jadi apakah ada usaha yang keras di dalam melakukan perubahan di desain spool, karena mengingat ya cuttingannya beda, jadi ya otomatis pisau untuk motong ininya beda-beda, sehingga itu juga harus kita apresiasi meskipun secara garis besar spoolnya sama, yang membedakan hanya lubang ataupun area tempat untuk naruh Carbontech drag washernya seperti itu. Kalau yang lama ini lebih lebar, kalau yang baru dia lebih sempit, meskipun secara perhitungan lebar daripada penampang gesekan Carbontechnya ini menentukan besarnya daya pengereman atau drag washer. Tapi yang lama ini meskipun dia lebih kecil, tetapi dia memberikan jumlah yang lebih banyak kayak gitu. Jadi saya rasa pengaruhnya tidak begitu signifikan terhadap perbedaan daya pengereman dragnya kayak gitu. Anggaplah di sini ada 5 yang lama, yang baru dia ada 3 tambah 4 7, ada 7, sehingga meskipun lebih kecil tapi dia diperbanyak, sehingga analoginya dia tidak pengaruh sih dengan kapasitas maksimum kekuatan dragnya seperti itu. Jadi itu sudah lebih dari cukup. Nah, yang saya temukan perbedaannya adalah di bagian spoolnya ini tidak ada support bearing, maksudnya di bagian spool bagian depan. Nah, ini kurang kalau dari sisi konfigurasi, karena di review saya pernah menjelaskan tentang perlunya 2 sisi bearing depan belakang pada bagian spool. Nah, sekarang akan saya praktekkan ini. Nah, di sini saya mengambil contoh reel spinning yang ada talinya. Nah, seperti ini. Ketika spool ketarik, oke, ketarik. Nah, posisi senar ini akan beda-beda, dia nariknya, posisinya berbeda. Nah, kadang-kadang ke depan, kemudian kadang-kadang ini kan ke depan nih, kadang-kadang dia ke belakang. Nah, sehingga yang ditarik itu dia 2 sisi yang berbeda. Nah, akan lebih bagus ketika ditarik ada masing-masing ada landasannya, landasan di belakang atau landasan di depan. Nah, jadi itu pentingnya ada 2 bearing di dalam spool. Nah, kalau yang Tridentec ini justru dihilangkan dia kayak gitu.
Nah, jadi seperti itu, sehingga kalau head to head ya bagusan yang lama. Ada 2 bearing dia. Nah, kalau yang lama justru ada bearing besar dia di dalamnya. Entar loh, ini kayaknya bukan bearingnya dia deh. Nah, seperti ini. Ini ada bearing di bagian depan, terus ada bearing di bagian belakang. Nah, kalau yang lama ini bisa jadi ini ada 2 bearing ini. 2 apa 1 ini. Nah, jadi kayak gini dia. Nah, jadi support bearing landasannya hanya ada di bagian sisi sebelah sini. Jadi kalau yang di sini ditarik, bebannya di sini ya lancar putarnya di sini. Kalau di sini, yang di sini tidak ada landasannya. Jadi lebih unggul ke yang ada landasan di 2 sisi seperti itu. Untuk knob spoolnya saya rasa sama sih, cuman beda gini aja, beda lebarnya saja, sama-sama ada seal karetnya kayak gini. Oke, itu di bagian spool. Sekarang lanjut lagi ke bagian rotor. Kita tahu untuk bagian rotor Tridentec full metal ya. Jadi rotor metal, kemudian bail armnya juga metal. Nah, di sini ada perubahan dari yang lama ke yang baru, di mana bail wire assembly-nya dia jadi lebih besar. Oke, jika dengan catatan bahannya sama apa bedanya? Beda dia. Beda ya, yang ini stainless steel, yang ini mungkin dia pakai aluminium. Jadi plus minus sih, kalau meskipun ini lebih kecil, kalau stainless steel lebih kuat ya, kayak gitu. Nah, kalau yang di sini aluminium, keuntungannya dia lebih ringan, jadi tinggal pilih aja. Cuman kalau yang namanya bail wire dia tidak begitu signifikan dia, dalam artian kepentingan dia harus menggunakan stainless steel atau aluminium, keduanya sama-sama bisa dipakai seperti itu. Kalaupun terjadi perbedaan berat, saya rasa tidak signifikan, jadi saya rasa sama. Jadi awalnya saya mengira kalaupun bahannya sama-sama aluminium, ya jelas bagusan yang lebih besar, dia lebih kokoh dan kuat seperti itu. Oke, bail wire assembly nggak masalah. Nah, yang saya suka adalah line rollernya. Line roller Tridentec, dia dibikin garis line centernya kayak gini, jadi mengurangi kemungkinan tali itu nempel ke sini, ke sisi bail armnya. Nah, kalau kemarin saya review di Kenzie Boston, saya pakai juga Kenzie Samson, itu tali selalu nempel di sini, selalu nempel di sebelah sininya, ini di area bail arm sini. Oke, nah kalau ada garis line centernya, maka tali dia akan selalu di tengah-tengah. Jadi line roller yang seperti ini biasanya fungsi kinerjanya lebih bagus dan disupport oleh 2 bearing. Jadi secara merata dia memegang tumpuan beban yang ada di center line rollernya. Nah, kekurangannya ada. Ini pirnya kecil sekali. Oke, pirnya kecil dan ini gampang karatan, sehingga daya dorong bail armnya itu menjadi sangat lemah sekali. Hampir sebagian besar servisan. Informasi dari Blimontu juga, ya Blimontu ya. Setiap nyervis Tridentec masalahnya kebanyakan ini. Jadi gini dia mekanismenya. Ketika pirnya terlalu kecil kayak gini, daya dorongnya itu tidak bagus, dia sering-sering longgar-longgar begini. Kalau pirnya bail armnya kecil, maka dari itu pen kan dibikin besar dia supaya daya dorongnya bagus, dia presisi, dia kuat kayak gitu. Kalau ini pirnya kecil, daya dorongnya lemah, jadi kelemahannya di sana. Sedangkan secara penampilan saya rasa ada sedikit perbedaan. Kalau yang lama dia lurus, kalau yang baru dia agak mengerucut ke depan. Cuman ada balas rotornya di sini, ngelimnya nggak rapi. Ini aduh, yang bener dikit kerja. Yang bener dikit kerja apa? Dia limnya nggak rapi banget lah.
Jadi gini, terkadang kerapian suatu reel dalam finishing itu juga penting. Contoh begini, mana yang ini nih, yang ini reelnya mana? Coba pinjam. Ini reel yang lebih murah, casking, finishingnya bagus, mulus, rapi kayak gitu. Jadi yang lebih murah dari Tridentec aja bisa bikin rapi. Kenapa Tridentec yang ini nggak rapi? Oh kan rapi dia, kayak gini. Nah ini maksud saya seperti ini. Jadi mungkin diperhatikan juga, meskipun saya tahu ini mungkin dibikin di pabrik, tapi nggak segitunya juga kali kayak gitu. Semoga ada masukan ini bahwa kerapian di dalam finishing suatu reel itu sangat penting sekali sebagai kesan pandangan pertama kita gitu. Kalau dari mata turun ke hati kayak gitu dah. Mungkin balas rotornya bisa ditaruh di bagian dalam atau gimana gitu. Kalau di luar ini bikin sepet mata mandang ini. Kalau yang lama kan bagus nih, bersih begini. Ini ada balas rotornya nih, pakai pemberat, dibaut dan dilem lagi, lemnya acak-acakan lagi, kayak gitu. Oke, dari rotor plus minus dia kelemahannya masih sama dan tidak ada perubahan, yaitu di bagian per bail armnya, sehingga daya dorongnya menjadi lemah dia. Menyambung daripada per bail arm yang begitu kecil tadi dan lemah, biasanya efeknya tidak akan lama, makanya dia akan seperti ini. Oke, jadi bisa dilihat ya, dia lemahnya akan di sini. Meskipun tetap ada dorongan daripada per bail armnya, tapi karena kecil sehingga akan ada jeda-jeda seperti ini, cepat atau lambat seperti itu. Nah di sini saya nemukan dua hal yang berbeda. Kalau di sini masih tendangannya bagus, tapi ketika nanti lama kelamaan buka tutup dia akan menjadi seperti ini. Jadi semoga ada perubahan lagi ke depannya Tridentec sehingga menjadi lebih sempurna lagi di bagian rotor. Kemudian untuk baut rotor, nah di sini sama-sama ada seal karet seperti ini. Nah seal karet ini penting sekali karena main shaft yang keluar masuk begini akan menjadi akses air yang masuk, sehingga nanti akan mengakses ke pinion gear, di mana ini akan langsung ke arah sistem gearnya seperti itu. Jadi meskipun terlihat hal sepele, ketika sebuah mur rotor ada penutupnya, setidaknya dia meskipun nggak benar-benar rapat, tapi setidaknya dia kedap seperti ini, kedap dan presisi. Kalaupun ada air yang netes di sini, dia nggak akan langsung masuk. Di sini sekaligus akan saya praktekkan. Ini maksudnya air cipratan ya, bukan rendaman. Nah ini saya kasih air misalnya sedikit saja. Nah seperti ini. Anggaplah ini air laut. Nah maka air akan berhenti dan tidak langsung mengakses ke bagian bawah pinion gear. Tapi kalau tidak ada seal karetnya kayak gini, saya akan buka dulu seal karetnya. Jadi jangan remehkan fungsi seal karet ini, begitu vital sebenarnya. Makanya sekarang reel-reel murah sebagian besar saya lihat ada seal karetnya dia ya, kayak gini. Bayangkan kalau nggak ada seal karetnya, ada air akan langsung turun ke bawah dia. Nah pada prakteknya seperti itu. Oke, jadi kalau beli reel, ketika Anda beli reel yang ada seal karet di bagian mur rotor, maka reel Anda akan lebih unggul secara mekanisme daripada reel yang tidak ada seal karetnya seperti itu. Oke, jadi di Tridentec sudah kasih seal karet ini ya sebuah nilai lebih di dalam
mekanisme sistem seal pada mur rotornya, karena aksesnya dia langsung ke dalam mesin reelnya. Ketika air turun ke bawah ke arah main shaft dia akan langsung menuju mesin dan gear yang ada di dalamnya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan untuk bagian body, kemudian konfigurasi dan sistem kerja sistem gearnya secara keseluruhan. Saya pastikan sama, dalam artian slidernya sama, kemudian oscillating gearnya sama. Nah, di sini saya melihat perubahan. Oke, perubahan terdapat pada ini. Nah, lemahnya penutup pada lubang handle. Ini saya sebut lubang handle aja ya. Nah, ini sering lepas biasanya kalau Tridentec yang lama, karena dratnya begitu sedikit dia. Di sini dratnya begitu sedikit sehingga kadang-kadang sering dol dan sering lepas, seperti itu. Nah, itu dilakukan perubahan di Tridentec yang baru. Jadi ini suatu perubahan yang positif sekali. Kemudian dipisah juga, dipisah penutup bagian sebelah kanan, dipisah sehingga kecil kemungkinan untuk lepas-lepas seperti Tridentec yang lama, seperti itu. Kemudian perubahan besar yang dilakukan juga pada material gearnya. Sayangnya, nah ini ada sayangnya, gear tersebut dia disatukan dengan as gearnya. Memang as gearnya ini stainless steel, karena mengingat power handle ya harus stainless semua. Antara ujung handle dengan as gear itu harus stainless dia. Nah, karena dia sama-sama stainless, jadi nggak mungkin ini zinc kalau power handle. Nah, perubahan bagus yang dilakukan Tridentec untuk merubah bahan zinc ke dural, di sini hanya ditahan atau dipantek, bisa dibilang bisa ditahan oleh dua pin kecil ini. Nah, fatalnya di sana ketika dua pin ini tidak memegang secara kuat pada drive gearnya yang memegang ke asnya, sehingga akan rawan lepas. Meskipun itu pengaruhnya ketika si pemancing tidak paham mekanisme gear release spinning, dimana kalau spinning ya sudah hukumnya ketika kita menggulung ya harus beban nol, seperti itu. Ketika kita benar-benar menggulung beban, ketika bebannya nggak nol, maka risiko gearnya akan kena, entah geriginya aus, entah dia lepas dengan as gearnya, atau ketika sambungan antara drive gear dan as gear tidak bagus akan terjadi lepas, seperti itu. Nah, semoga nanti ada perubahan. Nah, ketika ini menjadi lebih kuat di baut misalnya, maka perubahan luar biasa yang dilakukan oleh Tridentec merubah dari zinc ke dural. Meskipun yang saya lihat saat ini dural-dural yang diberikan di reel di bawah 1 juta, saya tetap merasa itu adalah dural biasa. Meskipun dia disebut 7075 lah, kemudian disebut G1 lah, apalah, itu waktu yang akan membuktikan. Silahkan pegang omongan saya, seiring berjalan waktu dia akan terbukti duralnya itu kuat apa enggak. Karena kalau tidak kuat, dia akan kasusnya seperti ini. Dia akan tetap aus juga, kemudian korosi juga. Nah, ini pinggirannya korosi, sudah mulai bolong-bolong dia. Nah, di sini saya akan perlihatkan lebih dekat. Nah, ini pinggirannya sudah bolong-bolong. Nah, kalau melihat daripada konfigurasi keseluruhan Tridentec ini, maka gear brush atau kuningan, nah itu akan lebih bagus seperti Kenzie Boston punya. Maka dia akan lebih powerful lagi. Tapi tetap secara keseluruhan saya selalu mengapresiasi perubahan dari yang sebelumnya nilainya kurang sehingga dirubah, di-upgrade menjadi nilainya bertambah. Itu adalah sebuah istilahnya niat yang, ya ini ada niat ini gitu loh, bukan sekedar jual reel, cari keuntungan, tapi di dalamnya diteliti seiring waktu berjalan.
dirubah, kemudian mendengarkan masukan-masukan penting seperti dari saya contohnya, karena saya sendiri ya mungkin teman-teman tahu sendiri saya adalah pemakai iya, kemudian nyervis iya, pemancing juga iya, jadi saya paham keseluruhan seperti itu, mulai dari teknik memancingnya, mekanismenya, konfigurasi serta materialnya. Dan kita harus tetap dukung produk-produk dalam negeri menjadi produk yang terbaik, sehingga nanti kalau kita beli lagi Tridentec yang selanjutnya, dia akan menjadi Tridentec yang pilihan terbaik buat kita. Dan itu salah satu pertimbangan kita di dalam membeli sebuah produk. Ya masa sekali dua kali pakai ini sudah lepas, nanti kita bingung cari spare part, atau bahkan kita beli lagi, belum lagi nanti yang beli realnya dia nggak paham seperti saya, main hujat sudah, wah gear udah lepas nih, jelek nih, padahal sebenarnya di dalamnya ada mekanisme yang perlu kita pelajari kayak gitu. Jadi sebenarnya review itu ya seperti ini, detail secara keseluruhan, seiring berjalan waktu dipakai, dicoba, bukan sekedar ngukur-ngukur bearing, bukan sekedar nempel-nempel dengan magnet. Karena sebenarnya reel yang seperti ini tuh bukan begitu cara reviewnya. Saya kadang-kadang bingung ketika melihat review-review yang sedang beredar di YouTube saat ini kayak gitu. Jadi begitu masifnya tanpa ada gimana ya, penelitian lebih lanjut, kemudian pengamatan lebih lanjut, dan percobaan lebih lanjut seperti itu. Jadi seolah-olah hanya bertumpuk dan bertumpuk. Jadi saya berharap reel-reel yang pernah direview akan direview lagi kayak gitu. Seperti contohnya begini nih. Dulu ini Ghost Track, ini Ghost Track. Dulu saya kenalnya Jiking. Dulu Jiking itu keluar yang model begini. Kemudian keluar yang Star Drag, keluar yang XDND. Nah, oke, di awal review memang terlihat oke, konfigurasinya seperti ini, tapi seiring dengan pemakaian itu akan ada kendala-kendala di dalamnya yang perlu kita amati dan perlu kita sampaikan nanti, sehingga ketika keluar lagi yang baru akan keluar jiking yang bagus lagi. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi maksud saya seperti itu. Misalnya apa ya sekarang yang lagi ngetren nih, misalnya contoh lah inilah. Nih Kasking misalnya. Nah nanti ketika kita review, kita pakai, kita sampaikan, nanti keluar lagi Kasking. Ini kan Spartacus 3, yang Spartacus 4 itu akan muncul yang lebih bagus daripada ini, sehingga kita sebagai penikmat akan puas ketika memilih produk yang kita beli, dan akan menjadi penggemar tersendiri seperti itu. Oke. Terakhir yang belum saya bahas adalah handle-nya. Nah, kalau handle sudah saya pastikan lebih mantap yang baru. Meskipun secara penampilan kayaknya nggak jauh beda sih. Ini lebih dibikin one piece kayak handle-nya Daiwa gitu. Jadi lebih bagus. Sedangkan ini kan one piece tapi aspinnya kelihatan. Kemudian yang lebih unggul adalah ini. Dia pakai round knob yang silver begini, jadi akan jauh lebih unggul daripada round knob yang menggunakan EVA. Nah kalau EVA ini bisa digerogotin tikus ini. Ini aja udah bolong-bolong dia. Oke, demikian review saya. Semoga menambah informasi dan semoga didengarkan juga sama yang punya Tridentec, supaya menjadi Tridentec yang benar-benar luar biasa di kemudian harinya, di masa yang akan datang. Karena Tridentec adalah salah satu brand dalam negeri juga, seperti Daido, seperti Kenzi, di budget yang terjangkau, anggaplah di bawah 1 juta, maka Tridentec ini bisa menjadi pilihan terbaik dengan reel kuat dan full metal seperti itu. Karena kalau kita cari pen misalnya full metal, anggaplah yang begini, ini kalau nggak siapin duit 3 juta ya nggak dapat seperti itu. Nah kalau di sini kita bisa siapkan duit di bawah 1 juta, tapi konfigurasi di dalamnya ya nggak jauh-jauh dari pen, tinggal nanti kekurangannya aja diperbaiki lagi, disempurnakan lagi seperti itu. Nah ini one way-nya sama kayak pen ini.
pen one way-nya seperti ini. Jadi ya nggak akan beda, tinggal nanti main di gearnya aja diperbagus lagi, kemudian bagian-bagian kekurangannya direvisi lagi seperti itu. Oke, saya Denina Dalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.